Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, apa sih konsekuensinya kalau kita meringan-ringankan sholat? Ada sebuah kisah yang mungkin bisa menjadikan inspirasi buat kita, biar kita lebih giat untuk mengerjakan sholat. Ada seorang soleh yang menguburkan jenazah saudara perempuannya. Setelah pulang, ia menyadari kalau dompet uangnya telah hilang. Mungkin jatuh ketika ia memakamkan saudaranya itu. Karena itu, ia segera kembali ke pemakaman dan menggali kembali. Tetapi sebelum sempat ia menemukan dompetnya kembali, ia melihat nyala api di kubur saudaranya tersebut. Ia ketakutan dan segera menutup kembali. Ia kemudian menangis melihat keadaan kubur saudara itu. Saudara itu memang tidak tinggal bersamanya, tetapi bersama ibunya. Segera ia menuju rumah ibunya dan masih dengan menangis ia berkata, "Wahai ibu, beritahukan kepadaku, bagaimana amalan saudaraku itu?" Sang ibu berkata, "Ada apa gerangan sehingga engkau bertanya seperti itu?" "Wahai ibu, aku melihat kuburnya menyala api," kata sang anak. Kemudian ia menceritakan secara lengkap pengalamannya. Sang ibu ikut menangis mendengar cerita tersebut dan berkata, "Saudaramu itu biasa meringan-ringankan atau menggampangkan sembahyang atau sholat dan mengakhirnya sehingga waktunya hampir habis." Sebagian ulama menyatakan bahwa tidak mengapa sholat menjelang akhir waktu, asal belum masuk kepada waktu salat selanjutnya, dan ia tidak ada maksud untuk menyepelekan sholat tersebut. Benar-benar karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hanya saja ia akan kehilangan keutamaan sholat pada awal waktunya. Nabi SAW bersabda, "Amal perbuatan yang paling disukai Allah adalah sholat pada awal waktunya." Beliau juga bersabda, "Kelebihan sholat pada awal waktunya dibanding pada akhir waktunya adalah seperti keutamaan akhirat atas dunia." Pada riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, Barang siapa sholat pada awal waktunya, maka naiklah salatnya itu ke langit dengan diliputi cahaya sehingga sampai di arsy. Lalu ia atau sholat itu membacakan istighfar untuk orang yang melakukan sholat itu hingga hari kiamat, sambil berkata, "Semoga Allah memeliharamu sebagaimana engkau memelihara aku." Jika seseorang itu salat tidak pada waktunya, ghairi waktiha atau menunda-nunda hingga masuk pada waktu salat selanjutnya, maka salat itu akan naik ke langit diliputi kegelapan, dan bila sampai ke langit, ia dilipat bagaikan baju yang rusak, lalu dilemparkan ke wajah orang yang melakukannya itu. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghimpun antara dua waktu sholat tanpa uzur, atau karena meringankan atau menggampangkan atau menyepelekan, maka dia telah memasuki pintu dosa besar. Demikian sekilas kisah yang mudah-mudahan bisa memberikan motivasi bagi kita untuk lebih giat dalam melaksanakan sholat di awal waktu, ya. Ada kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.